batis kutung dikit di bidawang, nang mana batis kutung dikit di bidawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Ibu cek kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah ya. Yang semangat ya belajarnya. Iya, Bu. Iya. Sebelum memulai pelajaran, Ibu minta salah satu di antara kalian memimpin doa. Siap. Baiklah semuanya, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita, kita nyanyikan dulu ya lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Silahkan berdiri ya. Dirijen silahkan maju. Silahkan ke sini. Pelajaran sebelumnya? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Apa? Pelajaran sebelumnya kita mengidentifikasi dan menyimpulkan hasil dari informasi teks laporan observasi. Iya, bagus. Ya, itu ya. Sudah ingat ya, berarti belajar malam tadi ini ya, karena pelajaran sebelumnya yaitu mengidentifikasi dan menyimpulkan teks laporan hasil observasi ya. Nah, untuk pelajaran kita hari ini masih berkaitan dengan teks laporan hasil observasi, tetapi mengenai struktur teks laporan hasil observasi, dan nanti kalian juga menyusun kerangka laporan dan juga membuat rangkuman teks laporan hasil observasi. Sekarang kita ice breaking dulu ya. Kalau ibu bilang pagi, tepuk tangannya 1 kali. Ya, coba pagi. Kalau ibu bilang siang, tepuk tangannya 2 kali.
Coba ya. Siang. Kalau ibu bilang sore, tepuk tangannya 3 kali. Iya. Kalau ibu bilang malam, tidak bersentuhan ya. Tidak terdengar suaranya. Pagi. Masih belum fokus, fokus ya. Fokus. Kalau pagi cuma 1 kali, kalau siang 2 kali, kalau sore 3 kali, kalau malam tidak kena. Nah, jadi fokus ya. Untuk berlatih fokus ini. Pagi, siang, sore, malam. Nah, belum fokus ini. Belum fokus ya. Fokus Ibu harap. Fokus supaya nanti kita bisa mulai belajar kalau belum fokus. Fokus ya. Ya, semuanya fokus. Pagi, siang, sore, malam. Nah, masih belum. Ayo, kalau malam tidak kena ya. Fokus semuanya. Baru bisa mulai kita kalau semuanya sudah kompak. Pagi, siang, sore, malam. Masih belum. Ayo fokus. Itulah fokus ya. Tidak mudah untuk fokus. Belajar fokus supaya bisa, belajarnya juga fokus, karena keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh daya fokusnya ya. Keberhasilan dalam menangkap pelajaran itu ditentukan fokusnya itu ya. Fokus sehingga dia bisa konsentrasi menyelesaikan tentang sesuatu ya. Fokus semuanya. Pagi, siang, sore, malam. Iya, bagus ya. Ya, bisa fokus sudah semuanya ya. Senyum ya, biasa saja dengarkan pembelajarannya. Ya. Untuk kompetensi dasar pelajaran kalian hari ini adalah 3.8 ya. 3.8 menelaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Itu kompetensi dasar pertama yang akan kalian pelajari. Kemudian itu yang pertama tadi mengenai pengetahuan ya. Sekarang kompetensi dasar keterampilan ya. Keterampilan yang ini menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan kaidah kebahasaan atau aspek lisan. Itu kompetensi dasar dalam pembelajaran hari ini ya. Untuk selanjutnya tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran kalian hari ini ada 4 ya. Yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menemukan struktur teks laporan hasil observasi dengan tepat. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menelaah kata baku teks laporan hasil observasi dengan tepat. Untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyusun kerangka laporan teks laporan hasil observasi dengan tepat. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat rangkuman teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, atau tanda baca dengan benar. Itu ya tujuan pembelajaran kalian hari ini. Untuk tujuan pembelajaran hari ini tentu ada manfaatnya ya. Manfaat yang pertama, kalian akan memperoleh pengetahuan berdasarkan fakta ya, memperoleh informasi berdasarkan fakta. Nah, itu manfaat pertama. Kemudian manfaat yang kedua adalah kalian akan bisa mengambil keputusan dengan efektif ya.
Ya, yang namanya misalnya ya dalam kehidupan sehari-hari kalian itu dihadapkan dengan berbagai macam pilihan, misalnya ya, banyak pilihan. Bingung kan memilih apa ini? Nah, dengan pembelajaran hari ini diharapkan kalian itu bisa mengambil keputusan dengan tepat, berani mengambil keputusan ya. Itu manfaat tujuan pembelajaran kalian hari ini. Ibu bagi kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Itu ya tugas kelompoknya. Untuk masing-masing kelompok itu akan Ibu bagikan LKPD ya. LKPD ini Ibu bagi. Untuk kelompok 1, teks laporan hasil observasi kumis kucing. Untuk kelompok 2, teks laporan hasil observasi masih kumis kucing. Kelompok 3 tentang kucing. Kelompok 4 kucing juga. Sedangkan kelompok 5 membahas tentang tubuh ekuator di tengah hutan Barito. Untuk LKPD silakan kalian baca ya. Di situ tugasnya silakan kalian amati, kalian teliti dari setiap masing-masing kelompok mengenai tugasnya ya. Silakan kalian amati dan mengerjakan tugas yang ada di dalam LKPD sambil kalian mendapatkan informasi dalam video berikut ya. ekuator. Ada di mana tuh ekuator? Ada di Karang Raya ya, di Murung ya, di desa sana. Nah itu untuk informasi dapat kalian peroleh dari situ untuk menjawab
tugas kalian yang ada di dalam LKPD ya. Nah, itu informasinya seperti itu, dan juga informasi yang lain juga ada teksnya ya, teks laporan hasil observasi di dalam LKPD. Silahkan kalian cari informasi di situ untuk menyelesaikan tugas kalian. Ya, silakan ya. Apa yang menjadi kata kunci definisi umum? Definisi umum kata kunci terdapat pada kalimat yang memberikan keterangan atau penjelasan suatu objek secara umum. Jadi kata kuncinya, kumis kucing merupakan satu di antara tanaman herbal yang tumbuh di iklim tropis. Baik, Pak, saya catat ya. Oke. Manfaat adalah struktur teks laporan hasil observasi yang ketiga. Kata kuncinya apa ya? Kata kuncinya adalah obat herba terdapat pada paragraf 6, 7, 8, dan 9. Tempat paragraf ini menjelaskan manfaat kumis kucing. Catat ya Jana. Baik, akan saya catat. Kata kunci definisi umumnya ya. Kata kuncinya Baik, saya catat ya. kemudian kata kunci deskripsi bagian yang mana ya? Kata kunci bangunan tubuh. Baik ya, saya catat ya. Kata kunci deskripsi umumnya apa ya? Kata kuncinya aktif wisata. Baik ya, saya tulis ya. Baiklah. Untuk deskripsi bagian terdapat pada paragraf berapa ya? Di sini paragraf 2, 3, dan 4. Kata kuncinya paragraf 2 adalah jenis penilaiannya. Kucing dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Catat baiklah. Baiklah. Tulisannya supaya siapa yang bagus? Sambil jalan, sambil disusun. Untuk menulis rangkuman, perhatikan penulisannya ya. Huruf besarnya, ejaannya itu diperhatikan. Huruf besar ya, tanda koma, penulisan kalimatnya itu diperhatikan dalam membuat rangkuman. Ya. Silakan
silakan yang nulis rangkumannya ya, ejaannya diperhatikan ya. Nulis rangkumannya, ini sudah bagus, ini rapi ya tulisannya. Rangkuman kalian tentang kumis kucing ya. Ya, itu disusun berdasarkan struktur ya, struktur teks laporan hasil observasi. Penulisan kalimatnya diperhatikan ya. Ya. Untuk mengerjakan tugas kalian ya, Ibu kasih waktu 15 menit. Bagaimana, cukup? Oh ya. Untuk penulisannya ya, perhatikan ejaannya ya, huruf besarnya di mana. Nah, penulisan kalimatnya juga diperhatikan ya. Kalau garis baru itu seperti apa, agak menjorok ke dalam ya, lalu diikuti seperti itu dalam penulisannya ya. Ya, silahkan lanjutkan ya. Sudah selesai semua ya? Iya, sekarang kalian presentasi hasil kerja kelompok kalian. Siapa yang duluan? Oh ya, silakan. Lagi, baiklah saya akan mempresentasikan hasil dari tim kami. Pertama-tama saya akan membacakan kerangka laporan. Kerangka laporan pertama adalah definisi umum. Dan yang kedua adalah ukuran dan kata kunci tumbuh. Yang ketiga adalah ciri-ciri dan kata kunci batang, daun, tepi daun, bunga, kelopak bunga. Yang keempat, kandungan dan kata kunci obat herbal. Kemudian saya akan membaca rangkuman dari kumis kucing. Kumis kucing merupakan satu di antara tanaman herbal yang tumbuh di iklim tropis. Kumis kucing mampu tumbuh hingga setinggi 2 meter. Tanaman kumis kucing dapat menjadi obat herbal untuk penyakit seperti asam urat, mengurangi karbon natrium berlebih, mengobati rematik dan detoksifikasi tubuh sehingga badan terasa lebih sehat. Ya, sekian dari presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Saya. Kata istilah dalam kelompok kalian apa ya? Kata istilah dari kelompok kami adalah kumis kucing merupakan satu di antara tanaman herbal yang tumbuh di iklim tropis. Kata istilahnya adalah merupakan. Bagaimana? Sudah jelas? Jelas, terima kasih. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Ya, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan ya. Selamat pagi teman-teman. Baik. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Kumis Kucing. Kerangka laporan. Pertama, definisi umum. Kerangka laporan kedua, ukuran, kata kunci tumbuh. Kerangka laporan ketiga, ciri-ciri, kata kunci batang daun, tepi daun, buah, kelopak bunga. Kerangka keempat, kandungan, kata kunci obat herbal. Selanjutnya rangkuman. Kumis kucing merupakan satu di antara tanaman herbal yang tumbuh di iklim tropis. Kumis kucing mampu tumbuh sehingga setinggi 2 meter. Tanaman kumis kucing dapat menjadi obat herbal untuk penyakit asam urat, mengurangi kadar natrium berlebih, mengobati rematik, dan detoksifikasi tubuh sehingga badan akan terasa lebih sehat. Demikian hasil kerja kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Saya. Apa saja struktur teks laporan hasil observasi dalam kelompok kalian? Struktur teks laporan observasi ada 3, yaitu definisi umum, kedua
deskripsi bagian, ketiga deskripsi manfaat. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Jelas. Demikian presentasi hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus ya. Ya, untuk selanjutnya silakan kelompok 3. Definisi umum. Bentar, Bu. Ya, silakan. Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Pertama saya akan membacakan kerangka laporan. Kerangka laporan pertama berisi definisi umum. Kerangka laporan kedua kelompok, kata kunci jenis. Kerangka laporan kedua ciri-ciri, kata kunci mata, kumis, tulang kuping. Kerangka kedua hubungan, kata kunci manusia. Berikut saya akan bacakan rangkuman. Kucing merupakan binatang peliharaan yang paling populer. Kucing merupakan hewan dari kelas mamalia. Kucing dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Berdasarkan asalnya dikenal adanya kucing kampung dalam kurung Indonesia, kucing Anggora, kucing Persia, dan kucing hutan. Kucing berdasarkan garis keturunan ada dua kelompok, yaitu kucing galur murni dan kucing keturunan campuran. Kucing memiliki mata yang cukup unik. Ciri fisik kucing yang lain adalah memiliki kumis dalam kurung misais. Kucing memiliki 3 tulang kuping yang berukuran kecil dan dikenal dengan nama ossisless. Kucing banyak dimanfaatkan mengusir manusia untuk mengusir tikus. Ya, ada yang ditanyakan? Kelompok kalian, struktur yang ada dalam rangkuman kalian ada apa saja? Dan hasil observasi kami ada 3, yaitu deskripsi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Sudah jelas? Untuk presentasi selanjutnya silakan kelompok 4. Ya, silakan. Daripada kelamaan. Selamat pagi teman-teman. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, kerangka laporan. Yang pertama, definisi umum. Yang kedua, kelompok, kata kunci jenis. Yang ketiga, ciri-ciri, kata kunci mata, kumis, tulang kuping. Yang keempat, hubungan, kata kunci manusia. Selanjutnya, rangkuman. Kucing. Kucing merupakan binatang yang paling populer. Kucing merupakan hewan dari kelas mamalia. Kucing memiliki mata yang cukup unik. Ciri fisik kucing yang lain adalah memiliki kumis misia. Kucing memiliki 3 tulang kuping yang berukuran kecil dan dikenal dengan nama ossisless. Kucing 5. Maju. Silakan maju. Selamat pagi teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kerangka laporan yang pertama definisi umum. Yang kedua bahan, kata kunci bangunan tubuh. Yang ketiga letak, kata kunci tumbang olong. Yang keempat kawasan, kata kunci objek wisata. Rangkuman, tugu ekuator di tengah hutan Barito. Tugu ekuator merupakan kawasan lintas garis khatulistiwa yang berada di Kabupaten Paling Utara, Kalimantan Tengah. Kawasan Tugu ekuator dikembangkan menjadi objek wisata andalan daerah ini, bahkan Kalimantan Tengah. Tugu ekuator terletak di kawasan hutan Desa Tumbang Olong, Kecamatan Uhud Danum, Kabupaten Murung Raya.
Kawasan desa kaya akan potensi wisata seperti air terjun Bumbun yang tinggi puluhan meter dengan bertingkat-tingkat dan wisata pasir putih Bukit Tengkorak. Potensi wisata ini dikembangkan menjadi daya tarik tersendiri bagi daerah di pedalaman ini. Demikian hasil presentasi kami. Ada yang ingin ditanyakan? Koreksi hasil kerja kelompok kalian ya. Untuk penulisan itu diperhatikan ya. Kalau ini untuk bagian rangkuman ya, ini tunggu sudah betul ya penulisan T-nya huruf besar, E-nya huruf besar. Di tengah seharusnya T-nya huruf besar, H-nya huruf besar, B-nya huruf besar ya. Nah ini juga harus jelas ya kalau garis barunya seperti apa ya. Nah itu dalam penulisan dari kelompok kalian ya. Ya sudah bagus ya kerjanya, cuma penulisannya saja yang masih ada yang belum tepat ya. Ya silakan. Untuk selanjutnya evaluasi ya. Kegiatan pembelajaran hari ini akan Ibu bagikan LKPD lagi, tapi ini tugas individu ya. Dikerjakan individu ya, perorangan. Silakan dikerjakan tugas individu ya. Ya, silakan dikerjakan. Individu itu Ibu kasih waktu 5 menit waktunya ya. Ya, silakan dikerjakan.
Iya, untuk selanjutnya simpulan ya. Siapa yang bersedia untuk menyimpulkan pertemuan kita kali ini? Saya Bu. Ya, silakan. Struktur teks laporan hasil observasi adalah definisi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Kebahasan teks LHO adalah nomina, verba, kalimat definisi, kalimat tunggal, dan kalimat majemuk. Cara membuat rangkuman adalah menemukan kata kunci tiap paragraf, menyusun kata kunci menjadi gagasan pokok, menyusun kerangka berdasarkan hal-hal pokok yang ditemukan. Iya, seperti itu ya. Iya, seperti itu tadi ya kesimpulan pertemuan kalian hari ini. Yang pertama tadi adalah struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama tadi definisi umum ya. Yang kedua deskripsi manfaat. Yang ketiga yang kedua deskripsi bagian. Yang ketiga deskripsi manfaat ya. Itu untuk struktur. Nah, kemudian untuk membuat rangkuman tadi ya, kalian harus lebih dulu menemukan kata-kata kunci setiap paragraf ya. Setelah kalian menemukan kata kuncinya itu biasanya berada di awal paragraf atau di akhir paragraf ya, untuk menemukan kata kunci itu. Nah, misalnya kalau kata kuncinya berada di awal paragraf, untuk mencari kata kuncinya di awal paragraf ya. Nah, itulah di dalam kalimat utama ada ide pokok di dalam situ ya. Nah, ide pokoknya itulah yang kalian susun untuk membuat rangkuman. Nah, seperti itu ya cara membuat rangkuman ya. Jadi tidak sulit lagi untuk membuat rangkuman seperti itu ya. Nah, membuat rangkuman seperti itu itulah. Dan dalam penulisannya juga diperhatikan ya kaidah kebahasaannya. Tadi lihat masih ada yang masih belum tepat ya dalam penulisannya. Itu ya kesimpulan pertemuan kita hari ini. Untuk selanjutnya refleksi ya. Refleksi. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Saya Bu. Ya. Teks laporan hasil observasi yaitu teks yang berisi informasi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan, berisi fakta yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Apa saja struktur yang ada di dalam teks laporan hasil observasi? Bagaimana cara menyimpul yaitu definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat, serta kesimpulan. Untuk kesimpulan boleh ada, boleh tidak. Menyusun kerangka adalah menemukan kata kunci tiap paragraf, menyusun kata kunci menjadi gagasan pokok. Setelah gagasan pokok ditemukan, lalu disusun menjadi rangkuman. Iya, bagus ya. Apa yang paling kalian sukai dari pelajaran hari ini? Oh ya, silakan. Yaitu metodologi cara membuat rangkuman teks laporan hasil observasi. Iya. Apa yang belum kalian pahami pada pelajaran hari ini? Oh iya, sudah jelas semua ya. Kemudian apa kekurangannya menurut kalian pelajaran hari ini? Pelajaran menarik Bu, sehingga membuat kami lebih termotivasi lagi untuk belajar dan penasaran tentang menu pelajaran selanjutnya. Iya, itu ya. Ya, untuk pertemuan minggu depan ya. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian pelajari dulu ya di rumah, yaitu mengenai unsur-unsur fiksi dan non fiksi. Ya, itu pelajaran kalian di rumah ya untuk pertemuan selanjutnya. Ya, untuk menutup pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Ibu minta lagi siapa di antara kalian yang mau memimpin doa? Saya Bu. Baiklah semuanya, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Ya, terima kasih ya. Dan akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.